Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Farhan Ebridola dengan NPM A1H021017 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan kembali sedikit menjelaskan tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Landasan filsafat pendidikan di Indonesia. Pada umumnya, filsafat pendidikan di Indonesia dilandasi oleh falsafah negara, yaitu pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah pendidikan di Indonesia. 1. Sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Awal dari dimulainya perkembangan pendidikan di Indonesia itu adalah saat Belanda kesulitan keuangan akibat perperangan di Ponorogo. Sehingga untuk mensiasati masalah tersebut, Belanda menerapkan kerja paksa dan pemenuhan tenaga kerja murah. Pemerintah Belanda mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diajarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, aliran pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak, tapi yang paling pokok adalah pendidikan taman siswa dan pendidikan NIS. Karena latar belakang dan kepentingan pendirian kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan? A. Tujuan dan kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia semakin mengalami perluasan, tidak lagi semata digunakan untuk menekan jiwa patriotisme, dan sudah ada kurikulum yang diberlakukan walaupun kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dari tahun 1950-an ditujukan untuk meningkatkan sistem kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian terhadap kesenian, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pikiran. Lalu bagaimana pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan? B. Sistem persekolahan yang digunakan sebenarnya pada masa awal kemerdekaan. Sistem pendidikan yang digunakan masih melanjutkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Sistem yang dimaksud adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang? Pendidikan di Indonesia sekarang sudah mulai sedikit berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya sistem penetapan wajib belajar dan adanya pelaksanaan yang mengatur sistem pendidikan. Apa tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu? Pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Lalu, kapan pelaksanaan kurikulum 1994? Pelaksanaan kurikulum 1994 dimulai secara bertahap, yaitu dari tahun ajaran 1994 sampai 1995. Dan juga apa saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu 1947 sampai 2013. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.